Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama, tak lupa saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk kita semua. Saudara-saudari, kita sudah melewati tahun 2020. Dan tentunya tahun 2020 memberikan makna tersendiri bagi setiap saudara-saudari. Mungkin di antara saudara-saudari ada yang melewati tahun 2020 dengan tawa sukacita. Tidak sedikit juga di antara saudara-saudari ada yang melewati tahun 2020 dengan tangisan duka cita. Saudara-saudari, apapun keadaan yang sudah kita lewati di 2020, saya rindu kita sama-sama untuk terus mengingat bahwa Tuhan senantiasa selalu beserta. Saudara-saudari, pada waktu ini saya mengajak kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Mari ambil waktu tenang ini untuk beribadah, untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita bersatu teduh. Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mengikuti ibadah di minggu kedua di bulan Januari tahun 2021. Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam hidup kami, khususnya di dalam beberapa hari 2021 yang sudah kami lewati. Dan juga Tuhan, kami tak lupa untuk mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi di tahun 2020. Tuhan, sebagian kami mungkin mengalami pergumulan yang berat ya Tuhan di tahun 2020. Kami bergumul sangat berat. Kami merasa Tuhan, kami merasa kadang Tuhan tidak hadir untuk kami. Kami merasa sendiri, bahkan kami merasa sangat terpuruk Tuhan. Tuhan, tapi kami ingin belajar menjadi anak-anak Tuhan yang terus kembali kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan di dalam setiap keadaan yang kami alami. Ajar kami untuk tetap kembali kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, tolong ubah hati pikiran kami menjadi hati dan pikiran yang senantiasa menghadap kepada Tuhan. Inilah yang kami rindukan Tuhan. Kami jalani tahun 2021. Memiliki kehidupan yang terus mengarah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi buat hari ini. Tolong kami di dalam melakukan ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan ibadah. Mazmur 100 ayat 1 sampai 3 berkata, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan dialah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Dan punya dialah kita, umat dan kawanan domba gembalaannya. Saudara, saya undang kita sama-sama untuk mengangkat pujian ini. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, mulia namamu. 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 Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku,
segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, mulialah namamu. Yesus, domba Allah, mulia 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 namamu. Silakan duduk saudara-saudari. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara-saudari, sukacita terbesar adalah ketika mengetahui dan mengalami bahwa Tuhan Sang Pemberi Hidup memilih untuk mengasihi kita. Meskipun kita melakukan dosa. Dan bukti itu terlihat jelas dengan apa yang Tuhan lakukan di atas bukit Kalvari. Saudara-saudari, biarlah hari ini ada satu pertanyaan yang boleh disampaikan untuk setiap kita. Maukah hari ini saudara-saudari dan saya mengalami kembali kasih Tuhan? Kasih Tuhan yang mengampuni dan memulihkan kita. Saudara-saudari, saya ajak kita sama-sama mengambil waktu tenang kembali untuk merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akui setiap dosa di hadapan Tuhan. Segala tindakan, segala kehendak yang bukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan mau. Mari kita akui itu di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu ini saudara-saudari. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Ku pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta,
Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang Kau beri yang kupinta. Kau beri yang kupinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita berdoa. Bapa yang kekal, kami datang di hadapan Engkau. Kau datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Kau menyelamatkan kami. Kau menjadikan kami anak-anak Tuhan. Dan bahkan Engkau memberikan hidup yang kekal. Namun demikian dalam hari-hari kami ya Bapa, dalam sepekan ini, dari cara pemikiran kami, sikap kami, perkataan kami, perbuatan kami, mungkin itu melukai hati sesama kami, ataupun bahkan melukai hati Tuhan. Kami datang dengan hati yang hancur, dengan hati yang jujur. Sucikan, kuduskan kami sekali lagi atas pelanggaran kami, atas dosa kami, sehingga pujian pengagungan kami tidak dihalangi oleh dosa kami. Dan bahkan berkat firman Tuhan yang akan ditaburkan sungguh-sungguh tidak menghalangi hati kami untuk terus bertumbuh, bahkan berbuah di dalam Tuhan. Sucikan ya Bapa, layakkan kami untuk datang, menyembah, beribadah, dan bahkan mendengarkan sabda Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami yang sungguh kami naikkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari dengarkanlah berita anugerah. Titus 3 ayat 5 berkata, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara-saudari, bersyukur karena apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita.
kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam pengharapan. Dalam keadaan apapun, kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta. Harapanku di dalam-Mu. Saudara, mari dengan hati yang penuh syukur kita angkat pujian ini. Karena kita tahu pada akhirnya bahwa kita adalah orang-orang yang berpengharapan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapan-Mu di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi kita katakan saudara-saudari, ku percaya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di minggu yang kedua ini kami mengucap syukur juga untuk kesempatan masih boleh beribadah, masih boleh ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hidup kami ya Tuhan seperti yang dikatakan Mazmur ya Tuhan 119. Seorang muda, bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Bagaimana seorang yang tidak tahu apa-apa kecuali hanya Engkau ya Allah yang Maha Tahu. Untuk boleh menjaga hidup tetap bersih, yaitu dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu juga pagi hari ini kami bersyukur firman-Mu boleh kembali dinyatakan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah saat ini kami mau berikan hati yang terbaik ya Tuhan. Kami mau menundukkan pikiran kami
semua hati kami ya Tuhan, semua apa yang ada pada kami, dan biar firman Tuhan yang boleh berdaulat, firman Tuhan yang boleh berkuasa dalam kehidupan kami, menuntun kami Tuhan. Terima kasih, tolong Roh Kudus pimpin kami supaya kami mengerti, dan tidak hanya mengerti, tapi juga memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari surat Efesus. Mari siapkan Alkitab saudara, mari kita buka Efesus karena sepanjang tahun ini setiap minggu kita akan membahas dari Efesus ya. Sekarang masih dalam Efesus 1, rangkaian yang ke ayat yang 15 sampai yang ke-23. Mengenai 6 aspek yang menjadi dasar pertumbuhan kita sebagai seorang Kristen, sebagai jemaat Tuhan. Saudara, mumpung masih di awal tahun, yang masih di minggu kedua, saya mau menganjurkan kita untuk mencatat pesan-pesan firman Tuhan minggu demi minggu. Supaya apa? Supaya nanti di tengah tahun atau di akhir tahun kita bisa berefleksi kembali. Karena tema tahun ini adalah mengangkat kembali beholding Christ atau memandang kepada Kristus, memandang kepada firman-Nya. Sehingga ketika kita mencatat, kita bisa melihat nanti, oh kira-kira diri kita dan keluarga kita apakah sudah beholding Christ, seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita membahas aspek yang pertama, yaitu iman. Ya, saya mengingatkan kembali iman kepada Kristus yang harusnya nyata dalam integritas dan harus tetap bertahan dalam tekanan. Lalu apa aspek yang kedua? Aspek yang kedua hari ini akan kita bahas adalah kasih terhadap sesama orang percaya ya. Efesus 1 ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Saudara, ketika Paulus menggunakan kalimat kasihmu terhadap semua orang kudus, Paulus di sini sedang berbicara dalam konteks perikop ini, Paulus itu sedang berbicara pada jemaat dalam mereka hidup berjemaat atau bergereja, bukan kepada jemaat dalam hidup mereka ketika mereka bekerja di tempat kerja atau kehidupan mereka sebagai warga negara. Di bagian lain atau di surat lain tuh Paulus juga berbicara banyak tentang kasih terhadap orang yang belum percaya, bahkan termasuk juga kasih terhadap bangsa dan negara, terhadap pemerintah. Ya. Kemudian pertanyaan kita bersama pagi hari ini saudara, seperti apa sih kasih kepada orang percaya? Seperti apa? Seperti apa kasih kepada orang percaya? Yang tentunya langsung dapat kita praktikkan kepada sesama saudara seiman kita di sini di gereja ini ya. Di GKBJ Samanhudi ataupun saudara seiman di gereja manapun juga, misalnya di GBKJ atau di GJBK terserah deh. Mari kita melihat pasal 1 ayat 15 yang tadi secara lebih perlahan-lahan lagi. Ya, dikatakan karena itu. Karena apa? Karena apa yang sudah Paulus bahas sebelumnya, ya. Apa yang Paulus bahas sebelumnya? Paulus membahas tentang kondisi kita di dalam Kristus. Kata yang sering diulang di dalam perikop sebelumnya adalah di dalam Kristus. Kata di dalam Kristus atau en Kristo atau di dalam Kristus menjadi kata kunci dari surat Efesus. Nanti kalau Bapak Ibu bertemu atau mendengar istilah en Kristo, itu berarti artinya en itu di dalam, Kristo itu Kristus. Berarti di dalam Kristus itu adalah konsep penting yang membuat kita mengerti kondisi kita bagaimana sih di dalam Kristus. Bagaimana kondisi kita di dalam Kristus sudah dijelaskan di dalam perikop yang sebelumnya. Kita telah dipilih sehingga kita menjadi orang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ada lagunya ya, lagu yang mengingatkan pada kita, menjadi orang kudus hanya oleh darah Yesus. Iya, itu lagu mengingatkan kita berdasarkan dari firman Tuhan ini. Di dalam Kristus kita menjadi orang kudus, kita dipilih, kita menjadi orang kudus. Ya, tentu belum sempurna dalam sepanjang hidup ini, kita terus diproses, dikuduskan begitu. Nanti akan disempurnakan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang kedua, kita telah diterima menjadi anak-anak Allah. Saudara, ini adalah satu berkat rohani yang sangat luar biasa. Kita diterima menjadi anak Allah. Ya, dalam praktek gerejawi yang kita lakukan adalah kita dapat semeja dengan Allah di dalam perjamuan kudus. Ya, kemudian apalagi kita mendapat bagian dari janji keselamatan. Yang keempat, kita dimateraikan dengan Roh Kudusnya. Singkat kata, status kita di dalam Kristus adalah orang kudus, diterima oleh Allah. Tentu bukan karena jasa atau perbuatan kita, tapi karena apa yang telah Kristus lakukan. Ya, oke. Saya berikan ilustrasi. Ya, misalnya seperti kalau tim gereja sedang melayani kedukaan, kemudian nanti di rumah dukanya itu jemaat itu misalnya memilih untuk
anggota keluarga yang sudah meninggal itu dikremasi, maka dari rumah duka nanti akan dicatat gitu. Siapa-siapa aja nanti yang akan masuk ke misalnya Ancol, seperti itu. Masuk ke Ancol siapa-siapa aja namanya, nomor plat mobilnya begitu. Nanti waktu waktu mobil gereja masuk itu mobil gereja tuh ya udah otomatis gitu, cuman dilihat aja sebentar gitu. Kemudian otomatis langsung masuk, nggak perlu bayar lagi. Kenapa? Karena sudah dibayarkan oleh dari tim rumah duka itu sudah ada satu paketnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita? Siapa yang membayar dosa kita? Tuhan Yesus. Siapa yang melunasi utang dosa kita? Tuhan Yesus. Siapa yang berhasil taat 100% kepada Bapa sampai mati di kayu salib? Tuhan Yesus. Bukan kita. Tapi kita di dalam Yesus, maka kita diterima oleh Allah. Itu disebut berkat-berkat rohani yang disebut dalam ayat yang ketiga, ya. Selanjutnya apa? Karena apa? Karena apa yang sudah dibahas Paulus? Karena kita sudah di dalam Kristus, kita sudah menjadi orang kudus, kita diterima oleh Allah. Setelah itu dikatakan, setelah aku Paulus mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Nah, itu minggu lalu dibahas dan hari ini. Dan setelah aku mendengar tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, susunan kalimat seperti ini berarti ada terkaitan langsung antara kondisi jemaat di dalam Kristus dengan iman kepada Allah dan kasih kepada saudara seiman. Ada keterkaitan langsung. Dengan kata lain, orang yang sungguh ada di dalam Kristus itu imannya nyata. Dan kasihnya juga nyata kepada sesama saudara seiman. Begitu nyata sampai iman dan kasih itu bisa didengar oleh Paulus. Saudara, ini menjadi prinsip kita bersama hari ini. Seorang yang sungguh ada di dalam Kristus itu imannya nyata dan kasihnya juga nyata kepada saudara seiman. Dua dimensi, vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal. Memang keunikan hidup kekristenan memang seperti itu. Relasi vertikal, ya, relasi dengan Allah itu paralel dengan relasi horizontal, berjalan bersamaan, ya. Kalau sudah dipulihkan, sudah didamaikan di dalam Kristus oleh Allah, hubungan manusia dengan Allah damai, pasti dia juga ya pulih hubungannya dengan sesama, ya. Seperti apa sih pertanyaan kita, ya? Seperti apa kasih terhadap orang percaya? Atau kalau saya bahasakan dengan lebih sederhana, seperti apa sih kasih kita satu sama lain nih terhadap saudara seiman, ya? Seperti apa? Ternyata jawabannya itu ada di dalam ayat 7 sampai ayat yang 10. Ayat 7 sampai ayat yang ke-10, satu jawaban yang terdiri dari dua hal akan saya uraikan satu demi satu. Mulai ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 di sana ditegaskan bahwa ketika kita di dalam Kristus, apa yang kita dapatkan? Mari kita melihat lagi ayat yang ke-7. Sebab di dalam Kristus dan oleh darah Kristus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Nah, dari sini muncul prinsip mengasihi saudara seiman adalah dasar kasih kita kepada saudara seiman adalah pengampunan Kristus. Ya. Dasar kasih kita kepada saudara seiman adalah pengampunan Kristus. Ada keterkaitan langsung antara kita beroleh pengampunan dengan kita mengasihi saudara seiman. Sederhananya seperti ini. Jika kita diampuni Tuhan, kita pasti bisa atau kita pasti disanggupkan untuk mengasihi saudara seiman. Sekali lagi saya ingatkan ketika Paulus bicara seperti ini, jangan kita tangkap, oh mengasihi saudara seiman aja nih, saudara yang tidak seiman nggak perlu dikasihi. Tentu bukan, tetapi khusus pada bagian ini Paulus masih sedang bicara kasih terhadap saudara seiman. Ya, saya pikir hal ini sangat mendasar. Karena bagaimana bisa mengasihi orang yang tidak percaya di luar sana kalau dalam sesama saudara seiman aja kita masih tidak bisa saling mengasihi. Di bagian lain Paulus bahkan melebarkan bentuk kasih itu, kasih kepada orang yang belum percaya, kepada setiap pada bahkan pemerintahan, kepada bangsa dan negara, ya. Bahkan pada saat Paulus menulis, ya, dalam misalnya Roma 13 seperti itu, Paulus itu sedang menulis ketika itu di bawah pemerintahan Romawi yang banyak melakukan kekejaman dan ketidakadilan kepada orang-orang Kristen. Bukan kepada pemerintah yang seperti misalnya hari ini gitu, memberikan kebebasan beragama, melindungi gitu, ya. Saya kembali lagi, jika kita diampuni Tuhan, kita akan disanggupkan untuk mengasihi saudara seiman. Ini berarti jika kita sulit untuk mengasihi saudara seiman, maka jangan-jangan kita belum menerima pengampunan Tuhan. Saudara, ini menjadi menarik. Perhatikan lagi relasi orang Kristen dengan Tuhan. Relasi vertikal itu pasti berbarengan atau ada kaitannya langsung dengan relasi horizontal atau relasi dengan sesama.
Ya, mari kita mengingat awal mula deh, awal mula segala sesuatu. Kita sama-sama sudah melakukan gerakan baca gerakan saat teduh atau gerakan baca kitab dari PL ya sepanjang tahun ini. Kita sama-sama udah baca tuh dari Kejadian awal mula segala sesuatu, dan itu seru sekali ya Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama membaca Kejadian, di situ ada banyak hal menarik, tapi yang selalu terkesan bagi saya ialah ketika hubungan Adam dengan Tuhan menjadi rusak. Karena Adam memilih untuk berdosa, memilih untuk melawan Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi Saudara? Hubungannya dengan Hawa juga menjadi rusak. Ya, tadinya Adam bilang kepada Hawa, oh daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Saudara, ini pernyataan cinta yang pertama kalinya di dalam sejarah manusia. Sebuah bentuk pernyataan kasih, sebuah bentuk janji kasih yang murni, semurni ucapan janji nikah. Dan itu bukan gombal ya. Tetapi lihat apa yang terjadi ketika Adam melawan Allah dan hubungannya dengan Allah menjadi rusak. Adam kemudian menjadi tidak bisa mengasihi Hawa, dia menyalahkan Hawa. Perempuan itu tuh Tuhan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu padaku maka ku makan. Waduh saudara-saudara, saya kira kita bisa ngerti banget ini adegan Adam mempersalahkan Hawa. Karena kita juga sering begitu dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya ada sesuatu yang terjadi, kita biasanya bisa saling nyala-nyalain gitu, ya kamu sih, ya kamu, seperti itu. Perbedaannya signifikan sekali Bapak Ibu Saudara. Kondisi di mana sebelum Adam berdosa melawan Tuhan, Adam itu mampu loh mengasihi Hawa dengan kasih setia yang murni dan berkomitmen. Tapi ketika Adam sudah berdosa dan dia melawan Tuhan, dia tidak mampu lagi mengasihi istrinya. Nah, pola ini berulang dalam Kejadian 4. Ketika Kain lagi emosi, dia diingatkan Tuhan, Kain jangan berdosa, engkau harus berkuasa atas dosa. Di situ tapi tidak ada catatan Kain itu mendengarkan Allah atau merespons Allah, sama sekali tidak ada catatan, dan dia pergi memilih melawan peringatan Allah. Maka akhirnya dia pun memilih untuk membunuh adik kandungnya sendiri. Saudara, itu pembunuhan keluarga yang pertama di dalam sejarah manusia. Saya pikir ini prinsip dan sangat mendasar sekali. Ketika seorang tidak berdamai dengan Allah, dia tidak akan bisa mengasihi sesama. Prinsip ini terus berulang di dalam hukum Taurat ya, dalam Perjanjian Lama, ialah ketika Tuhan memerintahkan untuk mengasihi saudara sebangsa dan bahkan mengasihi orang asing. Tuhan senantiasa mengingatkan kepada umat Israel bahwa dasar kasih mengasihi sesama itu adalah karena penebusan Tuhan. Mari kita ambil satu contoh ya dari Imamat 18 sampai 19. Saudara boleh buka Imamat 18-19. Nanti perjalanan baca Alkitab kita juga akan melingkup sampai kepada Imamat juga. Kita tetap semangat karena apa? Karena Imamat ini sangat keren Bapak Ibu Saudara. Banyak prinsip-prinsip, orang banyak bilang Imamat sudah gak relevan lah dengan kehidupan hari ini. Tapi di situ banyak prinsip dan itu masih relevan terus sampai hari ini ya. Pasal 1 sampai 17 dari Imamat bicara tentang relasi vertikal antara umat dengan Allah. Kemudian dilanjut pasal 18 sampai 27 bicara tentang relasi horizontal, ya kan? Pasti begitu, vertikal, horizontal. Setiap kali Tuhan memberi instruksi secara praktis cara mengasihi sesama yang di dalam Imamat, di akhir instruksi itu pasti Tuhan menekankan, ini contoh ya, contoh. Saudara, saya tidak akan menayangkan di layar, ini diambil dari ayat berapa ya, dari pasal 18, saudara bisa mencari sendiri sebagai tebak-tebakan. Tapi nggak ada giveaway-nya ya, nanti di akhir tidak ada ya. Katanya seperti ini, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Ini kan praktis banget ya, dalam peradilan gitu. Ya, akhir dari instruksi itu Tuhan tekankan, karena akulah Tuhan. Kamu jangan berbuat curang dalam peradilan, akulah Tuhan. Penekanan ini tuh baru akan dipahami di akhir teks di dalam ayat 36. Di situ dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ini bicara tentang penebusan. Tuhan memakai peristiwa Allah membawa Israel keluar dari Mesir. Allah menebus umatnya keluar dari Mesir untuk mengajarkan konsep penebusan yang kemudian lebih terang lagi ketika Tuhan Yesus itu mati. Dia membawa penebusan, yakni penebusan dari dosa-dosa kita. Sehingga kita boleh diampuni dari setiap dosa-dosa kita. Bagaimana dengan kematian Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa sebagai dasar mengasihi sesama saudara. Di dalam perjanjian baru juga diajarkan dengan tegas oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara masih ingat gak ketika Petrus muridnya itu, dia kayaknya lagi kesel banget, senewan banget sama saudaranya. Terus dia datang nih sama Tuhan Yesus.
Dia bertanya tuh sama Tuhan Yesus ya. Tebak lagi, ini ada di dalam Injil Matius pasal berapa, saya nggak bakalan kasih tahu lagi, tapi tetap nggak ada giveaway-nya di akhir ibadah nanti ya. Tuhan, sampai berapa kali sih aku harus mengampuni saudaraku jika ia berdosa terhadap aku, jika ia berbuat dosa? Apa sampai 7 kali? 7 itu angka sempurna di dalam tradisi Yahudi. Tetapi apa jawab Yesus? Yesus bilang, bukan. Aku berkata kepadamu, kalau Tuhan udah ngomong kayak gini, aku berkata padamu, itu berarti pesan itu dia sangat menekankan sekali. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yang artinya kita harus mengampuni terus-menerus setiap saudara seiman yang bersalah pada kita. Kenapa? Kenapa? Yesus memberikan alasannya ya. Yesus memberikan alasan kenapa kita harus saling mengampuni sama saudara seiman satu sama lain. Kita harus terus mau mengampuni saudara seiman kita karena Allah juga terlebih dahulu mengampuni dosa kita yang jauh lebih besar. Kemudian prinsip ini kemudian juga bisa diaplikasikan kepada saudara-saudara yang masih belum percaya. Kita juga harus mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita ya. Bagaimana Yesus menjelaskan alasan ini? Sebesar apa sih? Tuhan Yesus itu memberikan gambaran kepada Petrus. Gambaran itu diberikan oleh Yesus kepada kita juga hari ini ya. Setiap orang yang membaca firman Tuhan. Orang berutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. 1 talenta 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah pekerja atau UMR pekerja pada saat itu 1 hari. Ya, 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Ya, saya ulangin. Ada orang berutang 10.000 talenta, 1 talentanya itu 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah pekerja 1 hari. Standar upah pekerja 1 hari pada saat itu. Jadi kalau orang berhutang 10.000 talenta, maka utangnya itu adalah 60 juta dinar. 60 juta dinar yang artinya itu orang harus bekerja sebanyak berapa tahun? 60 juta dibagi 365 hari, orang itu kerja 164 tahun. Orang itu kerja 164 tahun, orang itu kerja nggak boleh pakai gajinya buat makan bakso atau minum bubble tea, nggak boleh pakai gajinya buat bayar token listrik tiap bulannya, nggak boleh beli kuota HP buat Zoom meeting atau seterusnya. Murni deh gajian itu tuh nggak disentuh-sentuh sama sekali. Selama 164 tahun gajian terus dikumpulin nggak disentuh sama sekali, cuman buat bayar utang yang 10.000 talenta, bisa nggak? Nggak bisa. 1, orang gak bisa hidup sampai 164 tahun, baik pada zaman Yesus pada hari itu maupun sampai zaman sekarang. Yang kedua, orang gak mungkin bisa kerja 164 tahun, gak sentuh-sentuh gajinya cuma buat bayar cicilan utang. Itu namanya gak bisa hidup kayak gitu. Jadi melalui itu semua Yesus sedang memberikan gambaran kepada kita semua. Dasar kita mengampuni, dasar kita mengasihi ya, mengasihi saudara seiman, mengampuni saudara seiman. Itu dasarnya bukan karena kita baik, bukan karena kita lebih dewasa atau apapun, bukan. Tapi karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita yang dosa dan kesalahan itu jauh lebih besar dari kesalahan saudara seiman kita kepada kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, waktu saya merenungkan ini saya mengingat satu peristiwa. Suatu sore ini cukup lucu, tapi pada saat yang sama juga cukup miris gitu. Waktu itu saya sedang menyuapi Farel, menyuapi makan, ya. Kemudian dia itu biasa suka melepeh makanan gitu. Suka lepeh makanan atau kayak karena iseng atau karena apa, suka lepeh makanan terus kita udah kasih tahu nggak boleh lepeh, hargai makanan. Nanti kalau nasi dibuang, nanti nasinya ya itu namanya nggak menghargai pemberian Tuhan apa seterusnya. Kalau pakai bahasa anak-anak nanti nasinya nangis seperti itu. Kemudian satu sore itu saya menyuapin dia dan ya udah awalnya makan terus kemudian dia mulai main mobil, dia mulai naik mobil-mobilannya, dia mulai main-main, kemudian dia mungkin udah mulai nggak fokus sama makanannya, akhirnya dia lepeh. Terus saya ngeliatin dia nih, dia udah tahu. Kalau saya udah ngeliatinnya udah berbeda tuh dia udah tahu ya itu pasti ada sesuatu yang salah. Maka dia datang menghampiri saya, dia bilang, "Mami minta maaf ya." "Kenapa?" Saya bilang, "Ya karena Farel udah lepeh makanan." "Ya udah, jangan diulangi lagi ya." "Ya." Terus nggak lama dia naik lagi, langsung setelah minta maaf dia naik lagi ke mobilnya, kemudian dia main-main lagi, ya udah tuh saya suapin lagi. Belum sampai hitungan 2-3 menit dia udah melepehkan makanan itu lagi, dan kali ini melepehkannya di atas mobil itu. Jadi semuanya berantakan sekali, di mobil, di lantai semua. Saya cuma bisa diem aja gitu ya. Dalam hati saya, ya ampun baru minta maaf, kok udah lepeh lagi gitu ya. Kemudian dia datang lagi.
Dia datang lagi, dia bilang, Mami minta maaf. Terus apa saudara? Waktu detik itu saya pikir, kok begini amat ya? Belum ada 5 menit loh, udah minta maaf lagi. Baru tadi dikasih tahu jangan ulangin lagi, tapi udah diulangin lagi. Belum ada 2 menit, belum ada 3 menit, udah diulangin lagi. Terus pada detik itu juga, waktu saya jawab Farel, gak usah minta maaf Rel, yang penting gak diulangin lagi. Detik saya ngomong keluar dari mulut itu, saya ingat mama saya juga melakukan hal yang sama kepada saya. Dia sering bilang seperti ini, kalau saya waktu kecil suka melakukan kesalahan seperti itu, saya bilang, Mama minta maaf ya, aku udah salah, aku udah kayak gini-gini. Terus itu sering banget kan, Mama minta maaf ya, jangan diulangi, Mama minta maaf. Tapi saya terus mengulangi dan saya terus minta maaf kepada mama saya. Mama saya bilang kayak gini, gak perlu minta maaf melulu, yang penting gak usah diulangin lagi. Detik saya bilang itu ke Farel, saya langsung ingat mama saya juga melakukan hal yang sama kepada saya. Tapi mama saya sampai hari ini, ya dia memaafkan semua kesalahan-kesalahan saya. Jadi, ya rasanya kayak gini toh ya. Waktu itu mama maafin saya berulang-ulang kayak gini, ya deh mama aja maafin saya, masa saya gak mau maafin anak saya gitu. Nah itu baru cerita yang sederhana, ada lucunya tapi ada mirisnya juga seperti itu. Langsung saya pengen minta maaf lagi ke mama, maaf ya karena aku udah banyak minta maaf ke mama. Tapi nanti takutnya dijawab lagi, gak usah minta maaf terus, langsung berubah aja. Saudara, saya cuma mau katakan ketika saya khotbah kayak gini, apa saya udah sempurna gitu. Ya, setiap kita waktu dengar, aduh dasar dari mengampuni, dasar dari mengasihi saudara seiman itu mengampuni. Mengampuni itu seperti yang Yesus gambarkan tadi, bagaimana seorang yang berhutang 10.000 talenta. Saudara, kita semua sama-sama masih terus belajar, jadi jangan kecil hati, aduh itu kayaknya susah banget deh ya. Terus kita kecil hati, aku gak sanggup. Saudara, saya selalu percaya ketika Tuhan berfirman, ketika kita, oke Tuhan saya mau melakukan firman Tuhan, itu Tuhan gak bakal tinggal diam, dia pasti akan mampukan kita. Kenapa? Karena saya punya banyak sekali pengalaman tentang hal ini. Salah satunya yang saya mau sharingkan adalah ketika saya pernah sekali waktu berselisih dengan rekan teman pelayanan begitu ya. Kemudian ya dia melakukan kesalahan, kemudian itu membuat saya menjadi kesal seperti itu. Kemudian ya saya nggak bisa, maksudnya dulu ada konselor di STTAA gitu memberitahu saya kalau apapun perasaan kamu jangan tekan-tekan, tapi ya coba merefleksikan, bertanya kenapa, ada apa, supaya nanti bisa lebih bertumbuh di dalam melalui setiap emosi-emosi yang ada. Jadi waktu saya merasa kesel, biasanya dulu kan saya udahlah. Tapi ini kali kan jadi ingat nasihat dia, kemudian saya duduk dulu, diam, kenapa saya kesel, kenapa saya marah, saya memvalidasi perasaan-perasaan itu, dan kemudian datang kepada Tuhan dan bilang kepada Tuhan, Tuhan saya minta ampun ya, karena saya udah marah sama dia. Tuhan saya minta ampun karena saya udah kesel banget sama dia Tuhan gitu. Saya minta maaf ya Tuhan, dan ya cerita-cerita sama Tuhan di dalam doa seperti itu, dan ya Tuhan memampukan saya gitu. Ya, menerima pengampunan Tuhan. Kemudian Tuhan mampukan saya untuk bisa mengasihi orang itu lagi, ya. Bisa lagi gitu, memandang dia dengan mata yang tidak lagi marah, tapi mata yang penuh pengharapan seperti itu. Ya, datang kepada Tuhan, terima dulu pengampunan dari Tuhan. Pasti Tuhan akan mampukan kita untuk bisa kembali mengasihi saudara seiman kita. Saya tahu ketika saya bicara ini pasti gak mudah. Banyak air mata, pasti banyak tangisan, tapi firman Tuhan bicara itu hari ini. Yang kedua, tujuan kasih kita kepada saudara seiman kita adalah untuk dipersatukan di dalam Kristus, ya. Oke. Kalau tadi kita sudah diberikan dasar oleh firman Tuhan, dasar untuk saling mengasihi, mengampuni satu sama lain adalah pengampunan Kristus. Maka kemudian kita juga, firman Tuhan memberikan kepada kita tujuan dari kita diampuni, kita bisa saling mengasihi satu sama lain, tujuannya itu adalah
untuk dipersatukan. Mari kita melihat ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi. Saudara perhatikan kata-kata yang digunakan. Ketika dikatakan sebab di dalam dia kita beroleh pengampunan dosa, kemudian dilanjutkan sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Rahasia kehendaknya itu apa? Ya, rahasia kehendaknya, rencana kerelaannya yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk apa? Dikatakan ayat 10, mempersatukan kita semua di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi. Jadi kalau tadi diberikan dasar untuk mengasihi satu sama lain adalah pengampunan Kristus, maka firman Tuhan juga selanjutnya memberitahukan pada kita, kenapa kita diampuni supaya kita saling mengasihi. Kenapa kita diampuni dan kita bisa mengasihi satu sama lain? Itu karena ada tujuan akhirnya. Itu tujuan akhirnya adalah kita untuk dipersatukan di dalam Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu baik yang di bumi maupun yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, tujuan akhir diberikan itu supaya ketika orang mengalami kesusahan itu dia jadi tidak gampang menyerah. Oke, seperti misalnya saya waktu saya membaca buku Find Project ya, itu adalah buku yang mengajak setiap para rohaniwan gereja untuk kembali berfokus pada esensi dari dari pelayanan adalah pemuritan, memuridkan semua orang. Dia kembali kepada inti dari setiap pelayanan adalah pemuritan, yaitu menjadikan segala bangsa muridku, pemuritan intinya. Dan dia menjelaskan dengan sangat baik bagaimana para pemimpin gereja itu akan mengalami kesulitan di dalam melakukan hal ini. Ya kan? Tapi kemudian dia juga memberikan satu gambaran yang terakhir. Dia mengambil dari Wahyu, dia bilang kayak gini, nanti ketika kita di langit dan bumi yang baru, di langit dan bumi baru, kemudian nanti kita dikumpulkan semuanya di sana, ya orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, kita dikumpulkan di sana, kemudian nanti kita mungkin akan melihat ke kanan, ke kiri, kita lihat-lihat gitu ya, wow ternyata langit dan bumi baru seperti ini. Nanti bisa jadi mata kita itu ketemu sama seseorang, itu siapa? Oh itu orang yang dulu pernah aku layani, seperti itu. Ya, jadi penulis buku ini memberikan gambaran tujuan akhir yang dari Alkitab diambil. Bahwa nanti ketika dikumpulkan bisa jadi kita melihat, kita bertemu dengan orang yang dulu ketika hidup kita melayani dia. Dan Tuhan pakai kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan sehingga orang itu bisa menjadi murid Yesus seperti itu. Ya, waktu itu gambaran itu diberikan waktu saya baca, oh Tuhan, iya benar juga ya, benar juga. Maka ketika saya kemudian memberikan pembinaan kepada para calon lause di tempat ini, saya juga memberikan gambaran yang sama. Saya menuliskan gambaran itu. Saya berkatakan kepada para calon lause, teman-teman, kalau teman-teman nanti melayani sebagai guru sekolah minggu, banyak air mata, banyak tantangan, banyak kesulitan, nggak pandai bicara, kurang kreativitas, itu mah semua bisa bisa dipelajari terus. Bisa pokoknya nanti ada inilah, ada itu kesulitan. Tapi teman-teman selalu ingat nanti di langit dan bumi baru, teman-teman bisa loh melihat atau bertemu dengan seseorang yang ternyata orang itu adalah anak yang waktu dia masih anak kecil kita yang layani waktu di sekolah minggu. Jadi teman-teman jangan menyerah nanti kalau jadi lause ya. Gambaran itu saya teruskan. Bukankah demikian juga Rasul Yohanes gitu. Ketika gereja-gereja di dalam keadaan yang begitu sekarat, 7 gereja, kemudian Tuhan memberikan tujuan akhir dari setiap perjalanan iman, yaitu yang ada di surat Wahyu. Bagaimana nanti akhirnya di langit dan bumi baru kemenangan Kristus dan seterusnya itu diberikan gambaran-gambaran itu. Supaya apa? Supaya gereja-gereja pada masa ketika Rasul Yohanes menuliskan surat itu, gereja-gereja itu sudah diambang di ujung tanduk seperti itu. Itu sangat sekarat. Begitu banyak kesulitan dari luar, dari dalam ajaran sesat, dari luar pemerintah yang mengejar-ngejar sebagai menganiaya. Sampai hari ini juga tetap gereja-gereja memiliki banyak kesulitan dan gambaran itu terus diberikan pada kita supaya apa? Supaya jemaat Tuhan itu tidak menjadi mudah menyerah. Gambaran akhir diberikan supaya ketika orang menjalani yang sulit itu jadi tidak mudah menyerah. Demikian juga kita ketika kita diberikan tujuan akhir dari kita semua saling mengasihi, saling mengampuni satu sama lain. Itu tujuan akhirnya supaya kita dipersatukan semua di dalam Kristus. Ya. Ada satu ini selalu mengingatkan saya ketika saya berkonflik dengan sesama teman ya, saudara seiman begitu. Ada konflik dimanapun juga begitu ya.
Saya selalu ingat ini gambaran agak lucu sih, tapi ini benar gitu ya. Nanti saya pikir, oh kalau lagi kesel banget, kalau lagi emosi banget, lagi sedih banget, lagi sakit banget gitu. Kemudian nanti saya ingat nih, aduh nanti di langit dan bumi baru masa ketemu orang itu masih bawa-bawa perasaan sedih, perasaan kesel, perasaan marah. Udah nggak laku lagi deh di sana gitu ya kan, udah nggak bisa lagi kayak begitu, masa mau reunian gitu, masih sebel-sebelan, udah nggak enak kan kayak gitu. Mendingan beresin deh selama waktu masih ada di bumi, beresin gitu. Jadi ya diberesin gitu, diberesin ya kan, gak lucu nanti ketemu, nanti reunian, masih bawa-bawa kesel seperti itu. Nanti juga di langit dan bumi baru nggak ada kafling-kaflingan tuh, kafling GKBJ, kafling GBJK, wah kafling-kaflingan gitu, wah pada grup-grupan, nggak ada. Kita semua dipersatukan. Jadi gambaran itu selalu memberikan saya, ya mengingatkan saya kembali, untuk apa gitu, terus-terusan marah, ayo mendingan diperbaiki, dibenerin sekarang di bumi ini. Toh nanti juga kita dipersatukan gitu. Nah ini memberikan kepada kita satu pesan yang begitu kuat, bahwa kita dipersatukan dalam Kristus, atau dengan kata lainnya kita solid di dalam Kristus. Tentu solidnya itu di dalam Kristus kan tadi kan, dipersatukan di dalam Kristus, tentu dipersatukan di dalam kebenaran gitu. Jadi dengan kata lain solid di dalam kebenaran, bukan solid di dalam kejahatan. Kalau zaman sekarang itu istilahnya bukan menjadi partner in crime, tapi menjadi partner in Christ, ya. Partner in crime, crime-nya coret ya. Jadi partner in Christ. Partner in crime itu menggambarkan konsep sangat solid kepada teman kita, susah senang gitu ya, kita berbagi, tapi karena saking solidnya maka melakukan kejahatan bareng-bareng juga ayo gitu. Tapi tidak, konsepnya tidak seperti itu. Relasi kita dengan saudara seiman bukan partner in crime, tapi partner in Christ, ya. Menjadi rekan yang solid di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak seperti Babel, Menara Babel ya, Menara Babel kan, kita udah baca kemarin Menara Babel, mereka solid sekali tapi mereka solid dalam melakukan kejahatan. Seperti itu. Mereka mau bangun menara yang tinggi sampai ke langit, mau menyamai Allah seperti itu melawan Allah. Mereka tuh gambaran dari partner in crime yang paling sempurna di dalam Alkitab. Kemudian yang paling pertama di dalam Alkitab. Kemudian kalau kita dipanggil untuk menjadi partner in Christ, ya partner in Christ gimana? Salah satunya adalah seperti yang kita lakukan sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang ya? Bapak Ibu kalau saya membawa ini, Bapak Ibu mengingat apa? Ya. Kita semua sama-sama membaca Alkitab. Kita semua sama-sama mengirimkan ikon-ikon jeruk di berbagai WA group. Untuk apa? Bukan sekedar absen, aku udah baca. Bukan. Tapi ini untuk menyemangati satu sama lain. Kalau kita lagi capek, jenuh, kemudian kita lihat, temanku ikon jeruk, oke, aku juga deh baca seperti itu ya. Belakangan juga ada ikon apel ya, saya untung udah persiapkan juga ikon apel ya. Nanti mungkin ada muncul ikon durian atau ikon semangka seperti itu ya. Wah repot sekali bawa semangka, bawa durian. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya sengaja bawa ini hari ini untuk mengingatkan kita. Setiap kali Bapak Ibu Saudara melihat jeruk, melihat apel, melihat ikon jeruk, melihat ikon apel di WA group, itu adalah satu cara kita melakukan firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita menjadi partner in Christ, bukan partner in crime. Saling menjadi partner yang solid di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi apa pesan firman Tuhan hari ini? Ialah seperti apa sih kita kasih satu sama yang lain. Yaitu dasarnya adalah pengampunan Allah. Dan kemudian kita menjadi partner in Christ. Dasarnya adalah pengampunan Kristus, kita diampuni Kristus setiap kali salib, selalu ingat kita tuh diampuni oleh Tuhan Yesus. Diampuni Allah di dalam Kristus. Pengampunan Kristus menjadi dasar kita saling mengasihi, mengampuni satu sama lain. Dan itu tujuannya adalah untuk dipersatukan, menjadi partner in Christ, bukan partner in crime. Oke Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan selesai sampai di sini, mari kita tundukkan kepala kita. Mungkin nanti setelah selesai dari ibadah, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa menuliskan di selembar kertas seperti itu. Mari kita tundukkan kepala kita merenungkan kembali semua yang sudah disampaikan hari ini. Saya pikir nanti setelah selesai ibadah mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin mau menuliskan di selembar kertas siapa-siapa nama-nama yang Bapak Ibu Saudara masih ada selek atau segala macam, ada konflik atau segala macam. Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau bilang tidak usah takut sama konflik, sama gesekan. Mungkin nanti di sepanjang tahun ini nih kita akan ada panitiaan, ada kepanitiaan, ada pelayanan bersama, di situ ada gesekan, di situ ada konflik, ada ketegangan, di dalam kepengurusan ada ketegangan, di dalam kepanitiaan ada ketegangan, dalam sesama pelayan ada perbedaan pendapat, ada kesalahpahaman, ada emosi dari komunikasi yang tidak efektif. Bapak Saudara jangan pernah takut sama gesekan-gesekan itu. Yang mesti kita ingat adalah kita harus saling terus mengampuni satu sama lain karena Yesus
telah terlebih dahulu mengampuni kita. Allah terlebih dahulu mengampuni kita di dalam Yesus. Maka nanti bisa Bapak Ibu Saudara tuliskan di selembar kertas. Siapa-siapa nama yang Bapak Ibu Saudara masih ada perasaan sedih atau kesel. Kemudian Bapak Ibu Saudara bisa datang kepada Tuhan. Memohon ampun terlebih dahulu. Dan pasti Tuhan akan mampukan untuk kita bisa mengasihi saudara seiman kita. Dan yang kedua juga, mari kita sama-sama menjadi partner in Christ. Panjang tahun ini saling mengirim ikon jeruk, saling mengirim ikon apel untuk saling mengingatkan, ayo baca Alkitab, ayo kita memandang kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini yang udah mengingatkan kami kembali, mengajarkan kami kembali. Dasar dari pertumbuhan gereja adalah yang kedua selain iman kepada Tuhan Yesus, yang kedua adalah kasih kepada saudara seiman. Ya Tuhan, saya berdoa biarlah gereja ini adalah gereja yang belajar untuk mengasihi satu sama lain ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami mampu, kami hebat, kami bisa. Bukan Tuhan, tapi karena Tuhan yang telah mengampuni kami terlebih dahulu. Tapi karena Tuhan yang telah memanggil kami untuk kami boleh bersatu semuanya di dalam Kristus. Biarlah kami boleh terus ingat ini Tuhan. Masih banyak hari-hari ke depan yang akan kami jalani Tuhan. Kami tidak mau takut ada konflik, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan. Nanti konflik bisa terjadi, gesekan bisa terjadi. Tapi Tuhan tolong kami untuk kami terus ingat, kami terus mengasihi satu sama lain. Saling mengampuni satu sama lain karena apa? Karena Allah telah terlebih dahulu mengampuni kami di dalam Kristus. Kami juga tidak boleh menjadi terpecah-pecah atau menjadi partner di dalam kejahatan. Karena apa? Karena Allah memanggil kami untuk bersatu di dalam Kristus, menjadi partner in Christ. Biarlah ya Tuhan, kami boleh terus menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya Engkau akan terus menyanggup kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita bersyukur kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan dan kita masih bisa belajar firman Tuhan. Saudara-saudari, kita bersyukur juga pada kesempatan hari ini pun kita masih bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, saya mengajak kita sama-sama untuk memberikan persembahan melalui aplikasi yang tertera di layar saudara. Dan hari bersyukur melalui teknologi pun kita masih bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, tidak dengan cara uang langsung gitu ya, tapi melalui teknologi yang juga Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara-saudara, ayat persembahan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur Allah yang baik yang sudah memberkati kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, kami bekerja, kami melayani. Kau memberkati pekerjaan kami, pelayanan kami yang pada hari ini Tuhan kami bawa sebagai kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan maupun di tempat yang lain. Kami menyerahkan setiap diri kami Tuhan, membuka mata kami lebar-lebar, lalu juga kuping kami biarlah mendengar. Ada banyak keluhan-keluhan di sekitar kami, khususnya sosial kami seiman. Sehingga Tuhan, bukan saja kami melihat, kami mendengar, tapi kami juga mengelurkan bantuan untuk menolong mereka, meringankan beban hidup mereka, khususnya dalam masa pandemi ini. Biar Tuhan, hamba-Mu terus berdoa, berkati jemaat Tuhan, sehingga mereka terus menjadi berkat bagi gereja Tuhan, buat banyak orang. Sehingga nama Tuhan ditinggi-tinggikan, dipermuliakan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari dengan hati yang mengucap syukur, mari kita angkat pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. saudara-saudari, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan melakukan doa syafaat. Saudara-saudari, kita bersyukur untuk setiap penanggulangan yang dilakukan oleh rekan-rekan di pemerintahan. Dan di tahun 2021 ini pun ada berbagai kegiatan dan segala usaha yang akan dilakukan untuk menanggulangi persebaran COVID-19 gitu ya. Saudara-saudari, mari kita sama-sama menjadi warga negara yang juga turut mendukung di dalam program pemerintahan ini. Dan saat ini ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mendoakan mereka, mari kita berdoa untuk setiap mereka. Mungkin di antara kita ada yang tahu nama-nama mereka gitu ya, orang-orang yang sudah Tuhan pilih gitu. Dan mungkin di antara kita juga mungkin ada yang tidak kenal dengan siapa mereka. Tapi hari ini mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa untuk setiap mereka. Khususnya untuk satu otoritas yang mereka punya gitu di dalam penanggulangan penyakit ini. Mari sama-sama kita buka suara kita berdoa untuk setiap mereka. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, karena Tuhan masih memimpin negara kami Indonesia. Ketika hari ini Tuhan kami melihat bahwa negara kami juga turut bekerja keras ya Tuhan di dalam penanganan COVID-19. Khususnya Tuhan di dalam mencegah semakin besarnya distribusi dari penyakit ini. Kami mohon ya Tuhan untuk setiap mereka yang ada di jajaran tersebut, Tuhan yang tolong berikan mereka satu kebijaksanaan dalam melakukan otoritas mereka. Tolong pimpin mereka ya Tuhan di dalam mereka melakukan keputusan-keputusan atas segala usaha yang harus dilakukan. Kami mohon Tuhan juga tolong pimpin setiap kami Tuhan, warga Indonesia, ajar kami juga tetap memelihara protokol-protokol yang harus diberlakukan. Ajar kami untuk tidak menjadi orang-orang yang seenaknya egois ya Tuhan. Tapi ajar kami juga boleh belajar mengasihi orang lain dengan mengikuti protokol-protokol yang berlaku. Kami serahkan ya Tuhan penanggulangan COVID ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang tolong terus cukupkan, Engkau yang terus ya Tuhan pulihkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita ikrarkan pengakuan iman sebagai orang-orang percaya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari, biarlah segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur. Kami bisa memuji, menyembah, beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah pujian pengagungan kami, Tuhan saja yang disenangkan. Dan kami juga bersyukur sudah mendengarkan sabda firman Tuhan tentang bagaimana kami mengasihi sesama kami, khususnya sosok kami yang seiman. Biarlah sekali lagi besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan Tuhan, kami yang sangat diberkati oleh Tuhan, sungguh-sungguh bisa menunjukkan kasih kami yang nyata di tengah situasi keadaan ekonomi yang belum kondusif. Di tengah pandemi ini kami juga bisa membantu menolong saudara kami sehingga pada akhirnya mereka diringankan beban hidup mereka dan kami dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, biarlah Engkau pelihara mereka pribadi lepas pribadi, usaha pekerjaan mereka, studi mereka, kesehatan mereka, keluar masuk daripada rumah mereka, ada keamanan, ada keselamatan, pergumulan mereka, keinginan mereka, Tuhan hadir menolong, membantu, bahkan juga Tuhan memberkatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, arahkan hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan dengan penuh iman. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih setia, Allah Anak, Tuhan kita Yesus Kristus yang tak pernah berkesudahan, gerakan, pertolongan, penghiburan, pimpinan daripada Allah Roh Kudus senantiasa memimpin bahkan menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin, silakan duduk saudara-saudari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Yesus.